Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Bu Eli doakan semoga kalian semuanya bersama keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Baitul Aqobah. Baitul Aqobah, apa itu Baitul Aqobah? Bagaimana kisahnya? Nanti kita akan ikuti. Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah peserta didik dapat mengetahui pengertian baiat. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui dan menceritakan kisah baiat Aqobah yang pertama dan yang kedua. Setelah itu nanti kalian semuanya dapat mengetahui, menceritakan, dan meneladani apa saja keteladanan yang harus kita contoh pada kisah Baitul Aqobah, baik yang pertama maupun yang kedua. Anak-anakku sekalian, ada 3 pembahasan pada bab ini. Yang pertama adalah pengertian baiat, kemudian yang kedua adalah baiat Aqobah pertama, bagaimana kisah baiat Aqobah yang pertama, dan yang ketiga, yang C adalah bagaimana kisah baiat Aqobah yang kedua. Anak-anakku sekalian, seperti pada pembelajaran selanjutnya sebelumnya, bahwa Nabi Muhammad mengalami sebuah peristiwa yang menyedihkan yang disebut Amul Husni. Kemudian Nabi Muhammad berdakwah ke Taif, tetapi dakwah Nabi Muhammad ke Taif tersebut tidak menerima sambutan yang baik. Kemudian Nabi Muhammad dihibur oleh Allah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian Nabi Muhammad selanjutnya adalah pada peristiwa Bait Aqobah. Bagaimana pengertian baiat itu? Baiat secara bahasa berasal dari kata-kata baya yubayyi'u baiatan. Artinya berjabat tangan atas terjadinya transaksi, biasanya jual beli. Tetapi secara istilah yang disebut baiat itu adalah berjanji untuk taat. Jadi orang-orang yang berbaiat kepada Nabi Muhammad itu berjanji setia kepada Nabi Muhammad, setia terhadap dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, baik itu secara dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Bagaimana cara melakukan baiat? Orang Arab biasanya melakukan baiat itu dengan cara meletakkan tangan di atas tangan orang yang dibaiat sebagai penegasan janji, kemudian saling berjabat tangan. Nah, anak-anakku sekalian, pada baiat Aqobah yang pertama, yaitu terjadi pada tahun ke-11 kenabian. Pada waktu itu ada 6 orang Madinah yang masuk Islam. Jadi 6 orang Madinah ini semula dia itu juga penyembah berhala, tetapi kemudian mereka mempercayai tentang ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Akhirnya mereka ini menyatakan diri untuk bersyahadat, untuk mempercayai kepada Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Kemudian akhirnya 6 orang Madinah ini melakukan dakwah, membantu berdakwah yang seperti diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian pada tahun ke-12 kenabian itu datang kembali 12 orang Madinah. Jadi yang semula 6 orang Madinah kemudian datang kembali 12 orang Madinah yang berasal dari suku Aus sebanyak 2 orang dan 10 orang dari suku Hajraj. Ke-12 orang ini, mereka ini mengucapkan janji setia, berbaiat kepada Rasulullah. Jadi menyatakan masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian berjanji untuk setia kepada Nabi Muhammad. Nah, apa isi baiat Aqobah yang pertama? Nah, ini anak-anak. Kenapa disebut dengan Aqobah? Jadi ada sebuah gunung yang dinamakan Gunung Aqobah. Dan mereka ber-12, 6 dan 12 orang itu menyatakan baiat itu di gunung tersebut. Jadi pada suatu malam mereka itu berbaiat di situ, di Gunung Aqobah, jauh dari keramaian kota Mekah.
Isi Baiat Aqobah pertama itu berisi satu, tentang perintah menyembah Allah. Kemudian yang kedua adalah menyekutukan Allah, larangan menyekutukan Allah. Anak-anakku sekalian, dapat kita lihat bahwa orang-orang Arab itu penyembah berhala. Jadi mereka itu kan menyekutukan Allah berarti. Nah, dalam Baiat Aqobah pertama ini berisi tentang, salah satunya berisi tentang larangan menyekutukan Allah. Kemudian yang ketiga adalah larangan mencuri. Jadi tidak boleh mencuri. Kalau mencuri nanti dipotong tangan, begitu anak-anak. Kemudian yang keempat adalah larangan berbuat zina. Kemudian selanjutnya yang kelima isi baiatnya adalah larangan membunuh anak-anak. Jadi kaum jahiliyah dulu kan bila mendapatkan anak perempuan itu, anak perempuan tersebut dibunuh karena bagi mereka mendapatkan bayi yang laki-laki itu adalah sebagai sebuah kehormatan begitu. Jadi itu isi dari Baiat Aqobah ini, salah satunya adalah dilarang membunuh anak-anak. Karena anak-anak itu adalah mereka masih belum punya daya kekuatan untuk membela dirinya. Kemudian yang keenam adalah larangan berbuat dusta, tidak boleh berdusta. Untuk yang terakhir adalah larangan menolak perkara yang baik. Jadi perkara yang baik itu tidak boleh ditolak, tetapi harus dilakukan. Setelah Baiat Aqobah yang pertama, Rasulullah berpesan. Pesannya adalah, hendaklah kamu sekalian menepati janji ini. Jadi Nabi Muhammad itu berpesan kepada 6 dan 12 orang tersebut untuk menepati janji tersebut. Jika kamu menepati janji itu, maka kelak kamu akan mendapat balasan dari Allah berupa surga. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang menyalahi perjanjian tersebut, maka urusannya adalah terserah Allah semata. Itu pesan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada orang-orang Madinah yang melakukan baiat yang pertama. Kemudian untuk selanjutnya, siapakah yang mempunyai peran dalam dakwah di Madinah ini? Salah satunya adalah yang bernama Mus'ab bin Umair al-Abdari. Jadi Mus'ab bin Umair ini adalah orang Makkah yang diutus Rasulullah sebagai dai pertama yang berdakwah di Madinah. Di samping orang 12 tersebut yang membantunya. Jadi Mus'ab bin Umair ini bersama orang yang Madinah yang sudah berbaiat kepada Nabi Muhammad ini mengajarkan dakwah tentang Islam. Kemudian dengan isi baiatnya tadi, seruan untuk meninggalkan keyakinan yang lama, yaitu menyembah kepada patung, kepada orang-orang penduduk Madinah. Mus'ab bin Umair ini ketika berdakwah, dia itu menggunakan tutur kata yang halus dan lembut, sehingga orang yang mendengarkan itu sangat senang sekali. Begitu anak-anak. Jadi Mus'ab bin Umair juga itu tidak membedakan suku yang satu dengan suku yang lain. Semua itu sama. Ketika memberikan dakwah kepada mereka itu semuanya sama, tidak dibedakan antara yang kaya dan yang miskin. Jadi orang-orang Madinah sangat senang sekali melihat pribadi Mus'ab bin Umair sebagai seorang dai tersebut. Sehingga banyak sekali orang-orang Madinah yang masuk agama Islam. Kemudian pada tahun ke-13 kenabian, Mus'ab bin Umair al-Abdari tersebut kembali ke Mekah untuk mengabarkan kepada Rasulullah tentang sejauh mana hasil dakwahnya selama ada di Madinah tersebut. Jadi Mus'ab ini memberitahu kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, bahwa dakwah mereka di Madinah itu diterima. Begitu. Kemudian satu lagi, kabar yang diberikan Mus'ab bin Umair kepada Rasulullah adalah Mus'ab bin Umair berbicara bahwa nanti Rasulullah akan datang orang Madinah berbaiat kembali, dan jumlahnya itu lebih banyak lagi. Nah, ini maka disebut Baiat Aqobah kedua. Jadi pada tahun ke-13 kenabian datang 75 orang. Lebih banyak lagi anak-anak dari Baiat Aqobah yang pertama. Jumlahnya berapa? 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dari Madinah. Jumlah semuanya adalah
75 orang. Pada suatu malam, ke-75 orang ini, anak-anakku sekalian, itu pergi menemui Rasulullah ke Gunung Aqobah, di sebuah gunung Aqobah yang jauh dari pemukiman penduduk dan hingar-bingarnya kota Mekah. Kenapa kok berada di Gunung Aqobah? Ya, karena mereka takut dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy selalu melihat perkembangan dakwah Rasulullah, selalu melihat perkembangannya, sehingga segala gerak-gerik Rasulullah dan umat Islam Mekah itu selalu mereka lihat. Sehingga kedatangan 75 orang dari Madinah tersebut itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Alhamdulillah, akhirnya 75 orang tersebut melakukan baiat kepada Rasulullah. Isi baiatnya apa saja? Yang pertama, menafkahkan harta dalam keadaan sulit ataupun lapang. Jadi 75 orang itu siap untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah. Walaupun mereka dalam keadaan sulit, dalam keadaan berkelebihan, mereka itu mau menafkahkan hartanya. Kemudian isi baiat yang kedua adalah mengajak manusia kepada kebenaran dan mencegah yang salah, yaitu berfastabiqul khairat atau beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga adalah mengharap ridho dari Allah. Mereka ikhlas melaksanakan dakwahnya itu hanya meminta keikhlasan dari Allah, tidak ingin dipuji oleh orang lain. Kemudian yang keempat adalah tidak takut dicela atau dihina oleh orang lain. Jadi mereka harus menumbuhkan semangat teguh, berpendirian, tidak berputus asa. Jadi jika ada orang yang mencela atau menghina, mereka itu mempunyai hati yang tidak takut. Yang kelima adalah menolong dan melindungi Nabi Muhammad seperti melindungi diri sendiri. Anak-anakku sekalian, seperti yang kalian tahu pada bab-bab sebelumnya bahwa Nabi Muhammad itu dan pengikutnya itu selalu disiksa oleh orang kafir Quraisy. Tidak ada kebebasan sama sekali, sehingga salah satu isi baiat tersebut adalah perintah untuk melindungi Nabi Muhammad seperti melindungi dirinya maupun keluarganya. Nah, apa yang terjadi kejadian setelah baiat Aqobah yang kedua, yang disebut dengan baiat Aqobah Kubro atau baiat Aqobah perjanjian di Gunung Aqobah yang besar. Kenapa disebut demikian? Karena memang jumlahnya itu besar, 75 orang. Apa yang terjadi anak-anak kejadian setelah baiat itu? Ya, yang pertama adalah Rasulullah mendoakan surga bagi orang yang mentaati isi perjanjian. Jadi didoakan oleh Rasulullah anak-anak. Orang yang berbaiat tersebut didoakan untuk masuk surga. Yang kedua, Rasulullah memerintahkan orang yang berbaiat untuk segera kembali ke tendanya. Dari 75 orang Madinah tersebut membuat tenda untuk menuju ke Gunung Aqobah. Mereka mendirikan tenda-tenda. Setelah mereka berbaiat, Rasulullah segera memerintahkan, ayo silakan kalian kembali ke tenda kamu. Setelah itu kalian kembali ke Madinah. Karena apa? Karena takut orang kafir Quraisy akan menemui mereka dan menyiksa mereka. Rasulullah takut hal itu, sehingga memerintahkan kepada mereka untuk kembali ke tenda, kemudian segera meneruskan perjalanan ke Madinah. Kemudian yang ketiga, orang kafir Quraisy mengetahui tentang peristiwa Aqobah. Jadi adalah salah satu orang kafir Quraisy itu mengetahui ada kejadian tersebut, sehingga mereka segera untuk memberitahu kepada teman-temannya yang lain, kepada orang-orang kafir Quraisy yang lain, bahwa ada peristiwa perjanjian di Gunung Aqobah. Tetapi ketika mereka kembali mendatangi tenda-tenda mereka, ternyata tempat itu sudah bersih dan orang-orang yang berbaiat tadi sudah pulang kembali ke Madinah. Sehingga orang kafir Quraisy tidak mendapatkan seperti yang mereka inginkan. Kemudian yang keempat adalah makin banyak orang Madinah yang berbaiat kepada Rasulullah. Setelah kejadian baiat Aqobah yang kedua itu, banyak sekali orang Madinah yang menyatakan dirinya masuk Islam dan menyatakan berbaiat janji setia kepada Rasulullah. Karena mereka mengetahui bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang mengajarkan kepada akhlak-akhlak yang terpuji. Kemudian 2 bulan setelah baiat Aqobah kedua, kaum muslimin
semuanya orang Mekah, kaum muslimin itu hijrah ke Madinah. Mengapa diputuskan hijrah ke Madinah? Iya, karena orang-orang Madinah menerima ajaran, menerima dakwah Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad memerintahkan kepada orang-orang muslim yang ada di Mekah untuk hijrah ke Madinah. Anak-anakku sekalian, insya Allah setelah bab Baitul Aqabah yang pertama dan yang kedua ini akan dilanjutkan materi selanjutnya, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad atau umat Islam Mekah menuju ke Madinah di kelas 5. Anak-anakku sekalian, setelah kalian semuanya mengikuti pembelajaran dari Bu Eli, maka tugas kalian adalah membaca kisah Bait Aqabah pertama dan kedua di buku bahan ajar Tarikh Islam halaman 69 hingga 73. Dan dapat juga kalian untuk membaca atau men-searching di Google atau di buku-buku lain tentang Baiat Aqabah yang pertama dan yang kedua. Anak-anakku sekalian, jangan lupa subscribe video pembelajaran ini. Kemudian jangan lupa lagi anak-anak, yang terpenting ini, jaga sholat 5 waktu. Silahkan kalian ikuti, kalian laksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, kemudian lebih baik lagi ditambah dengan sholat sunnah. Pada bulan Ramadan ini, sholat sunnah yang sangat dianjurkan adalah sholat sunnah taraweh. Kemudian ditambah lagi kalian bisa melaksanakan sholat duha. Anak-anakku sekalian, kita masih pada masa pandemi. Untuk itu, selalu patuhi protokol kesehatan. Selalu kalian cuci tangan hingga bersih, ya. Setelah melakukan sesuatu kegiatan, silakan kalian mencuci tangan kalian hingga bersih. Kemudian, selain itu, silakan kalian untuk memakai masker dimanapun kalian berada, agar kalian merasa terlindungi dan juga kalian bisa melindungi orang lain. Nah, kemudian jaga jarak, physical distancing. Silakan kalian lakukan untuk menjaga jarak kalian. Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Kemudian Bu Eli harapkan kalian untuk meneladani apa yang ada di Baitul Aqabah, apa yang ada di kisah Baitul Aqabah. Bagaimana ketegaran umat Islam Mekah, bagaimana Mus'ab bin Umair dalam melaksanakan dakwahnya, itu silahkan kalian teladani dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video pembelajaran dari Bu Eli. Semoga bermanfaat. Kita tutup pertemuan kita pada kali ini dengan bacaan hamdalah. Bu Eli akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.